Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Sore. Harga yang ada di pasaran, karena itu ada harga-harga. Kalau seandainya mereka jual di atas harga head, tetap kami tegur atau bagaimana nanti kami sosialisasi sehingga jangan menjual di atas itu. Recovery itu misalnya kita buatkan program ke seluruh masyarakat di kampung, mereka untuk membersih-bersihkan dalam masa temporari darurat ini harus ada mempunyai pendapatan. Supaya kita semua mengambil pelajaran dari bencana itu, dan Allah mengharapkan kita menjadi orang yang bersabar, bersyukur, dan rela atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim redaksi RRI Lok Sumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pedagang dihimbau harus menjual kebutuhan bahan pokok sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Peringatan 21 tahun tsunami Aceh di Pusong menjadi ruang refleksi spiritual. Bersama saya, Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop UKM Aceh Utara terus mengintensifkan himbauan kepada para pedagang agar menjual kebutuhan bahan pokok sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Disperindakop UKM Aceh Utara, Kusairi, menyampaikan kepatuhan terhadap HET sangat penting untuk menjaga stabilitas harga sembako, terutama pasca banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah dan berdampak pada distribusi barang. Harga yang ada di pasaran, karena itu ada harga-harga. Kalau seandainya mereka jual di atas harga head, tetap kami tegur atau bagaimana nanti kami sosialisasi sehingga jangan menjual di atas itu. Kadang-kadang begini juga, kadang-kadang waktu kita datang ke pedagang, udah dia beli pun udah mahal ya, terpaksa dia jual mahal. Tapi kita himbau nanti kalau memang itu kadang-kadang distributornya juga kita panggil di mana kendala-kendalanya sehingga hal itu terjadi. Disperindakop UKM Aceh Utara juga secara rutin melakukan pemantauan dan pengawasan pasar. Kegiatan ini dilakukan hampir setiap hari guna memastikan tidak terjadi penimbunan barang maupun praktik penjualan di atas harga yang telah ditetapkan. Pemantauan pasar ini difokuskan pada pasar-pasar tradisional dan pusat distribusi bahan pokok, terutama pasca bencana banjir yang berpotensi memicu kenaikan harga akibat terganggunya jalur distribusi. Disperindakop UKM Aceh Utara menegaskan akan memberikan peringatan hingga sanksi sesuai ketentuan kepada pedagang yang terbukti melanggar aturan HET. Masyarakat juga dihimbau untuk melaporkan apabila menemukan adanya kenaikan harga sembako yang tidak wajar. Pemerintah daerah berharap melalui pengawasan dan kerjasama antar pedagang dan masyarakat, stabilitas harga sembako di Aceh Utara dapat terus terjaga dan tidak memberatkan warga khususnya di masa pemulihan pasca banjir. Pendengar, pemulihan ekonomi pasca bencana menjadi perhatian utama. Berikut kita dengarkan reporter Anita Diana bersama Dr. Haji Damanhur Abbas, LCMA, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Lok Sumawe, membahas bagaimana langkah strategis yang perlu segera dilakukan.
Assalamualaikum Ustadz Damanhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1, saat ini saya bersama Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Loksemawe, Dr. Damanhur Abbas LCMA. Saya ingin menanyakan, sejauh ini langkah strategis apa yang harus segera dilakukan agar masyarakat terdampak dapat kembali produktif dalam waktu singkat ini? Silakan, bisa dijelaskan? Pertama sekali harus ada penanganan yang bersifat recovery. Recovery itu misalnya kita buatkan program cash forward. Masyarakat di kampung mereka untuk membersihkan dalam masa temporari darurat ini harus ada mempunyai pendapatan dikarenakan lahan untuk mencari nafkah itu memang sudah tidak ada. Nah, selama ini belum tersedia maka kita akan buat program yang dinamakan dengan cash flow. Mereka bekerja membersihkan desa tapi ini dibayar dan ini sifatnya temporari supaya nilai-nilai gotong royong jangan hilang dalam tatanan masyarakat. Yang kedua yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sumber mata pencarian masyarakat. Contoh misalnya di beberapa kawasan yang mempunyai lahan sawah dan lahan sawahnya itu tertimbun dengan tanah longsor. Inilah kesempatan bagi pemerintah untuk evolusi sistem kepemilikan lahan. Karena setiap orang kan sudah memiliki mengetahui misalnya tanah dia, luas sawah dia 2 ranting, misalnya 4 ranting. Orang semua tahu. Dikarenakan sudah tertimbun seperti ini, maka perlu dilakukan pembersihan lahan. Nah, untuk lebih tingkatkan kapasitas hasil dari persawahan ini, maka ini alangkah lebih bijaknya kalau seandainya pemerintah bisa mengelolanya secara industri. Ini yang harus dilakukan. Misalnya ada luas lahan sawah itu misalnya sampai dengan 20 hektar. Maka kalau seandainya dikelola oleh sebuah lembaga dan hasilnya akan diberikan kepada si pemilik lahan, maka ini akan lebih meningkatkan efektif dan efisiensi. Ustadz Damanhur, ini berbicara mengenai pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Sejauh mana nih peran ekonomi syariah dalam mengurangi ketergantungan bantuan pasca bencana ini? Seperti apa Ustadz Damanhur menilai? Kalau sekarang nggak bisa kita kurangi tergantungan dari sumbangsi karena urus lumpuh total ini. Jadi tahapan-tahapan yang seperti tadi itu yang memang harus kita persiapkan. Selama belum settle kehidupan, maka ini kita harus terus mengulurkan bantuan untuk saudara-saudara kita. Jangan pernah mengatakan udah cukup bantuan, apa yang juga dikasih terus. Orang memang nggak punya apa-apa, akses jalan belum siap, semuanya tidak tersedia. Jadi mereka mau makan apa? Permasalahan yang memang harus ditangani secara serius. Jadi bantuan itu harus tetap terus mengalir, ya kan? Dan dipersiapkan infrastruktur agar mereka bisa untuk mencari nafkah. Ini yang baik. Yang terakhir, Ustadz, jadi pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana ini, menurut taksiran dari Ustadz Damanhur sendiri itu, ini seberapa lama? Saya kira kalau cepat ditangani dalam jangka waktu setahun pun nggak akan selesai. Yang setahun tidak akan selesai kalau pergerakan. Maka kita seharusnya sudah punya satgas-satgas yang memang itu fokus. Bukan hanya tugas pemerintah. Misalnya kampus juga mempunyai master plan untuk menangani bencana ini. Contoh yang paling gampang, kita handle lah satu persatu. Katakanlah misalnya kampus A handle beberapa kecamatan atau beberapa desa. Itu ditangani dari hulu ke hilir. Permasalahan mulai dari sanitasinya, perumahannya, ekonominya. Ayo semuanya kita keroyokan. Yang harus kita lakukan harus saling bersinergi sehingga masyarakat kita bisa cepat pulih. Kalau sendiri-sendiri, apalagi kita hanya mengandalkan donasi-donasi yang seberapa lah. Terima kasih atas waktunya Ustadz Damanhur. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Pendengar, demikian wawancara singkat kita bersama Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Loksemawe, Dr. Damanhur Abbas LCMA. Saya Anta Diana, RRI Loksemawe, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, mari kita siaga bencana bersama kami, Radio Republik Indonesia Loksemawe. Partisipasi Anda bisa mempercepat upaya pemulihan situasi dalam penanggulangan bencana. Pantau terus informasi terkini bersama BMKG dan BPBD, juga RRI Loksemawe. Hubungi kami di nomor telepon 0811671593. Mari kita siaga dan tanggap bencana bersama RRI.
RRI Radio Tangga Bencana. Pendengar, peringatan 21 tahun tsunami Aceh di Pusong menjadi ruang refleksi spiritual, mengaitkan duka tsunami dengan banjir bandang sebagai peringatan menjaga alam dan memperkuat kesabaran. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Tragedi tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 silam menjadi awal duka mendalam bagi masyarakat pesisir. Peringatan 21 tahun tsunami Aceh digelar khidmat di PPI Gampung Pusong baru-baru ini berjalan penuh khidmat di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. Kegiatan tersebut diisi dengan zikir dan doa bersama yang kemudian dilanjutkan tausiah oleh Tunku Mukhtarudin. Suasana reflektif terasa kuat. Terlebih kegiatan ini berlangsung sebulan pasca banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh. Dalam tausiahnya, Tengku Mukhtarudin menegaskan bahwa bencana merupakan bentuk teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia kembali menyadari tanggung jawabnya menjaga alam dan memperbaiki perilaku. Ia mengingatkan bahwa bumi adalah amanah yang dititipkan Allah kepada manusia. Ketika amanah itu diabaikan melalui kerusakan lingkungan dan kemaksiatan, maka musibah datang sebagai pengingat untuk kembali pada nilai ketaatan, kesabaran, dan rasa syukur. Kegiatan yang setiap tahun kita lakukan untuk mengingatkan kita kembali terhadap bencana dan musibah yang Allah berikan kepada kita, agar kita semua sadar bahwasanya bencana itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan undangan kita semua. Sebab daripada tangan-tangan kita manusia yang tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak memelihara alam bumi yang telah Allah titipkan kepada kita, sehingga dalam hidup kita menghancurkan anugerah dan nikmat Allah itu, di mana yang akhirnya Allah menurunkan bencana dan musibah kepada kita yang merupakan sebagai peringatan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semua mengambil pelajaran dari bencana itu, dan Allah mengharapkan kita menjadi orang yang bersabar, bersyukur, dan rela atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan tersebut, Panglima Laut menyebutkan bahwa kekuatan doa turut dihadiri berbagai unsur masyarakat pesisir, mulai dari tokebot, para nelayan, tokoh adat Tuhaput, hingga warga setempat. Kegiatan yang terjadi pada hari ini memang setiap tahun kita melaksanakan untuk mengenang para saudara-saudara kita yang terjadi musibah tsunami pada tahun 2004, dan zikir dan doa ini setiap tahun kita laksanakan di BPI Pusong Lok Semawe. Dalam kegiatan ini kita sebagai Panglima Laut duduk oleh para nelayan, tokebot, serta tokoh kampung dan Tuhaput serta Babinsa, semua mendukung kegiatan yang terjadi pada hari ini. Kebersamaan lintas unsur tersebut menjadi simbol kuat solidaritas masyarakat laut Lok Semawe dalam mengenang tragedi tsunami 2004, sekaligus memperkuat kepedulian kolektif pasca banjir bandang agar alam tetap dijaga dan bencana serupa tidak kembali terulang. Anita Diana melaporkan. RRI Lok Semawe terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, berikut kita simak sejumlah peristiwa yang terjadi dalam tahun 2025 yang terangkum dalam Kaleidoskop Politik, Hukum, dan HAM yang disampaikan reporter Maimun Akbar. Pendengar, kita kembali berjumpa untuk Kaleidoskop tahun 2025. Sejumlah peristiwa penting yang terjadi dari awal Januari hingga akhir Desember, yang kami rangkum mulai dari politik, hukum, dan HAM. Berikut terangkum dalam Kaleidoskop 2025. Kita awali dari Kota Lok Semawe. Di awal Januari, peredaran narkoba kini kian sulit diberantas, bahkan sudah mulai masuk ke dunia pendidikan. Berikut laporannya.
Peredaran virus narkoba kian sulit diberantas. Barang haram yang dapat merusak masa depan anak bangsa itu kini mulai merambah ke kalangan pelajar. Hal ini menuai keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk seorang tokoh muda di Kota Loksmawe, Faisal Gunawan, kepada RRI, mengatakan narkoba saat ini menjadi sebuah penyakit yang butuh perhatian ekstra lantaran semakin mudah menjalar ke sejumlah anak didik. Jelaskan Faisal, sudah pernah ditemukan beberapa anak SD menghirup lem, yang informasinya lem tersebut bisa merusak otak manusia. Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab atas kondisi tersebut agar terus berupaya untuk mengajak seluruh masyarakat ikut andil dalam memberantas narkoba. Saat ini kita lihat memang sudah sangat miris, sangat mengkhawatirkan, dan bukan hanya narkoba saja, saya lihat termasuk anak-anak itu sudah tahu menghisap lem. Itu juga yang lebih bahaya lagi daripada narkoba, saya lihat, karena itu anak-anak SD. Mungkin itu kurang terkontrol dari orang tua. Faisal mengungkapkan pihaknya sejauh ini terus berupaya melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahannya di kalangan pelajar dan pemuda di berbagai sekolah yang ada di Kota Loksmawe dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Polres Aceh Utara berhasil mengungkap peredaran rokok ilegal. 3 orang tersangka diamankan petugas kepolisian. Aparat kepolisian Resor Polres Aceh Utara berhasil mengungkap kasus peredaran rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan. Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti didampingi Kasat Reskrim AKP Dr. Bustani saat konferensi pers di Mapolres tempat Rabu kemarin 30 April 2025 menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada 5 Maret 2025. Untuk kronologis penangkapannya, ini berawal dari laporan dari masyarakat yang diterima oleh Satreskrim Polres Aceh Utara dengan adanya peredaran rokok yang tidak menyantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar. Melalui warung milik tersangka K yang berada di Desa Samakuro, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara. Setelah menerima informasi, melakukan tindak lanjut dan melakukan penangkapan. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. Polres Aceh Utara pada tahun 2024 telah menangani 161 kasus kecelakaan di jalan raya. Terhitung bulan Januari hingga Desember 2024, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara menangani sebanyak 161 kasus kecelakaan lalu lintas atau laka lantas. Angka ini meningkat 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti didampingi Kasat Lantas Ibtu T. Sulaiman menjelaskan, kasus kecelakaan sepanjang 2024 yang meninggal dunia tercatat sebanyak 32 orang, turun 13%. Korban luka berat 39 orang, luka ringan 189 orang, dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut mencapai Rp453.650.000, naik 36%. Total kejadian sebanyak 161 kasus. Untuk korban meninggal dunia itu 32 orang, yaitu turun 13%. Korban luka berat 39, luka ringan 181 orang. Untuk kerugian material naik 36%. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. Sementara itu, penetapan Wali Kota Loksmawe pemilihan Pilkada 2024 masih menunggu putusan MK. Mahkamah Konstitusi MK akan menggelar sidang pengucapan dismissal terhadap permohonan sengketa Pilkada serentak 2024 pada 4-5 Februari 2025. Salah satunya untuk gugatan dari paslon Wali Kota Wakil Wali Kota Loksmawe nomor urut 3. Salah satu komisioner KIP Loksmawe, Armiadi, saat dikonfirmasi RRI kemarin, membenarkan jika Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dismissal sengketa Pilkada pada tanggal tersebut 4. Tahapan Pilkada yang ada di Loksmawe kan sekarang masih digugat ya oleh pihak 03 ya, khususnya di pasangan Ismail Amanaf dan Azhari Mahmud. Itu sedang berada di MK sekarang. Jadwalnya itu akan dibacakan. Saat disinggung soal penetapan pasca putusan MK, Armiadi menambahkan KIP setempat akan segera menetapkan jika putusan sudah diterbitkan oleh MK, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU RI terkait jadwal pelantikan Wali Kota Wakil Wali Kota Loksmawe. Muhammad Sofyan melaporkan. Sementara di bulan Februari 2025,
penegakan syariah Islam di kota Loksmawe dinilai sejumlah tokoh agama mulai menurun. Berikut laporannya. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kota Loksmawe, Abu Bakar Ismail menilai penegakan dan penindakan syariah Islam di Kota Loksmawe mulai menurun. Hal tersebut disampaikan Abati Lokman Putih saat dialog bincang pagi bersama RRI. Menurutnya, penindakan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hizbah atau WH terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan operasi razia yang dilakukan Satpol PP dan WH tidak segencar dulu dalam melakukan penindakan dan juga razia pelanggaran syariah Islam, sehingga para pelanggar syariah Islam di Kota Loksmawe kian banyak ditemukan. Sebenarnya kalau kita lihat juga di Satpol PP itu sebenarnya DWH ya, juga kita lihat kan dalam beberapa bulan akhir ini juga nggak segencar dulu ya. Ya ada penurunannya. Kalau dulu saya lihat itu. Sementara itu, Kepala Satpol PP dan WH Kota Loksmawe, Heri Maulana mengatakan, selama ini pihaknya sudah merubah metode atau program dalam menindak para pelanggar syariah. Maimun Akbar melaporkan. DPRK Kota Loksmawe menggelar rapat paripurna penetapan wali kota terpilih Pilkada 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Loksmawe kemarin pada Jumat 7 Februari 2025 menggelar rapat paripurna penetapan wali kota dan wakil wali kota Loksmawe terpilih Pilkada 2024. Dari total suara sah adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Loksmawe periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Loksmawe tahun 2024. Sementara itu, dalam rapat paripurna penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih dihadiri seluruh anggota DPRK Loksmawe dan unsur Forkopimda di daerah ini yang berjalan dengan lancar. Maimun Akbar melaporkan. Pendengar, korban TPPU asal Aceh berhasil kabur dari negara Kamboja. Seorang pemuda berinisial MS 26 tahun asal Kota Loksmawe yang menjadi korban tindak pidana perjualan orang TPPU berhasil melarikan diri dari tempat kerjanya di Kamboja dan sudah sampai ke tanah air. Dia itu dipekerjakan sebagai marketing, tapi menurut keluarga dia itu disiksa karena tidak menemukan, tidak bisa mencapai target keuntungan daripada perusahaan. Maka saya menanyakan, apa sih sebenarnya pekerjaan yang ditawarkan atau yang disuruh oleh perusahaan, yaitu scammer. Ini penipuan. Maka Mirja sendiri bertolak belakang dengan hati nuraninya untuk menipu orang lain. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Di bulan Maret sejumlah peristiwa juga terjadi. Salah satunya, Polres Loksmawe menghimbau masyarakat jangan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Kepolisian Polres Loksmawe mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengantisipasi dari pencurian, kebakaran ketika keluar rumah saat hendak melaksanakan ibadah sholat tarawih atau tadarus. Masyarakat diminta untuk memastikan dan mengecek secara ulang seluruh alat elektronik, listrik, kompor, jendela, dan pintu rumah terkunci dengan aman. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang sebelum berangkat tarawih tersebut mohon dicek dulu kompornya, pagarnya, semuanya pastikan rumah dalam keadaan aman dan terkendali. Karena 2 jam pelaksanaan kita di saat kita pelaksanaan tarawih tersebut cukup lama. Itu harapan kita sebelum berangkat, cek terlebih dahulu listrik yang tidak perlu dimatikan pada siang hari, pada malam hari, pada saat kita sholat tarawih tersebut. Itu harapan kita. Hal tersebut mengganggu kenyamanan umat ketika beribadah. Demikian Albara Maulana melaporkan. Peko Loksmawe optimalkan syariah Islam di bulan Ramadan melalui seruan bersama. Sebagai bentuk kepedulian Pemko Loksmawe dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah, terlebih di bulan Ramadan ini, Pemko setempat telah mengeluarkan seruan bersama Forkopimda sebagai upaya menyemarakkan dan mewujudkan situasi kondusif di bulan penuh berkah ini. PLT Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Loksmawe, Tengku Ikwansyah, mengajak masyarakat untuk meningkatkan ibadah, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini.
Sebagai perwujudan nilai-nilai syariat Islam di kota Lok Sumawe, Tengku Ikhwansyah berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi seruan Forkopimda yang sudah dikeluarkan oleh Pemko Lok Sumawe sebagai syiar Islam di daerah ini, terlebih di bulan Ramadan. Muhammad Sofyan melaporkan. Wali Kota Lok Sumawe Sayuti Abu Bakar mendukung kebijakan Gubernur Aceh untuk mencabut barcode BBM di Provinsi Aceh. Wali Kota Lok Sumawe Dr. Sayuti mendukung rencana Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akan mencabut pemberlakuan barcode yang selama ini dipakai untuk mengisi bahan bakar minyak BBM bersubsidi di setiap SPBU di Aceh. Hal itu bisa terjadi dengan status Aceh yang memiliki kekhususan dalam mengatur daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA. Wali Kota Lok Sumawe Sayuti menjelaskan dengan UUPA Aceh memiliki keleluasaan mengambil sikap untuk kepentingan masyarakat Aceh dan kondisi tersebut juga dapat memperjelas kewewenangan pemerintah Aceh atas UUPA yang selama ini telah menjadi landasan untuk menjalankan kepemerintahan, termasuk soal pencabutan barcode BBM. Jadi inilah momen bagi pemerintah Aceh itu untuk memperjelas kewenangan pemerintah Aceh itu apa, kewenangan pemerintah pusat itu apa. Jadi dengan ini barcode ini bisa pintu masuk. Masa kita kalah sama Pertamina? Masa kita kalah sama SKK? Mereka mengeluarkan peraturan apa? Dari tata urutan perundangan udah jelas. Tata urutan perundangan udah jelas, kita lebih tinggi undang-undang. Lebih lanjut disampaikan Wali Kota Lok Sumawe Sayuti, dirinya bersama sejumlah kepala daerah di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh akan duduk dan rapat membahas persoalan Aceh yang mungkin harus ada pembenahan menuju Aceh yang lebih baik. Kolaborasi seluruh pemerintah daerah penting dibangun demi kepentingan masyarakat Aceh. Demikian Alvaro Maulana melaporkan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Lok Sumawe, Farhan Zuri, mendukung apresiasi instruksi Gubernur Aceh terkait sholat berjamaah. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Lok Sumawe, Farhan Zuhri, mengapresiasi instruksi Gubernur Aceh terkait dua agenda utama, yakni instruksi Gubernur Aceh tentang salat fardu berjamaah dan mengaji. Instruksi Gubernur ini memiliki dua fokus utama. Pertama, mendorong seluruh aparatur dan masyarakat Aceh untuk menghentikan aktivitas saat azan berkumandang dan melaksanakan sholat berjamaah. Kedua, mewajibkan pengajian Al-Quran selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar di sekolah di Aceh. Hal ini dilakukan guna menanamkan nilai-nilai Qurani kepada generasi muda. Ya, jadi pada dasarnya kita mengapresiasi instruksi daripada Gubernur Aceh terkait dengan sholat berjamaah. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRK Lok Sumawe menambahkan dengan adanya instruksi ini akan terus memperkuat pelaksanaan syariah Islam di Aceh sehingga upaya mewujudkan visi Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan. Maimun Akbar melaporkan. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor baru akan berdampak kepada masyarakat Aceh. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru membuat sejumlah negara harus mewaspadai dampak ekonomi, termasuk Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dr. Maryudi, akademisi digital marketing Universitas Malik Saleh Unimal kepada RRI. Semua akan memberikan imbas, ya. Semua akan memberikan imbas. Walaupun misalnya Aceh ini termasuk salah satu daerah penghasil bahan pokok lah misalnya. Tetapi kebanyakan kondisi sekarang kan harga ditentukan oleh Sumatera Utara. Ya, kebanyakan hasil panen kita itu dikirim ke Sumatera Utara dulu, kemudian Sumatera Utara itu baru kirim ke Aceh lagi. Indonesia sendiri dikenakan bea masuk sebesar 32%, termasuk Indonesia dikenakan tarif timbal balik karena Indonesia mengenakan tarif terhadap barang dari Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, menurut dosen ekonomi ini, kita harus mewaspadai kebijakan ini agar tidak terjadinya inflasi di daerah dengan pola hidup yang hemat dan menjaga perekonomian yang sedang tidak stabil ini. Maimun Akbar melaporkan. Peringatan hari lahirnya Pancasila menjadi momen untuk membumikan Pancasila di Aceh.
Pengaplikasian nilai-nilai Pancasila saat ini di tengah masyarakat dinilai mulai terjadi pergeseran. Hal tersebut dibuktikan oleh sebagian generasi muda yang tidak mengenal lagi tentang ideologi Pancasila tersebut. Kepada RRI, hal itu disampaikan salah satu tokoh masyarakat di Kota Lok Sumawe, Sugito Tasan, saat mengisi bincang pagi di Studio Pro 1 kemarin. Pendidikan moral Pancasila itu justru sudah terdegradasi di kalangan generasi milenial saat ini. Bukti yang kita lihat, perhatikanlah. Anak-anak generasi milenial sekarang itu untuk menyebutkan 5 Pancasila saja itu mereka sudah tidak bisa. Mereka tidak bisa memahami itu. Sebab daripada terdegradasinya pandangan ideologi Pancasila itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena pendidikan moral Pancasila itu di sekolah-sekolah sudah tidak ada lagi. Seiring peringatan hari lahirnya Pancasila, Sugito Tasan kembali berharap pendidikan moral Pancasila, khususnya di Kota Lok Sumawe, dapat diperkuat kembali kepada kalangan remaja menjadi muatan lokal, guna membangun moralitas anak bangsa di masa mendatang agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Muhammad Sofyan melaporkan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lok Sumawe hingga kini masih harus diperhatikan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lok Sumawe hingga kini masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Demikian disampaikan pengamat sosial Dr. Marhama kepada RRI. Menurut dosen komunikasi IAIN Lok Sumawe ini, adanya relasi kuasa atau orang yang merasa lebih tinggi menjadi hal utama terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Ini kalau di dunia pendidikan saya melihat ya, tapi mungkin di masyarakat juga ada seperti itu. Itu karena masih adanya relasi kuasa, relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Relasi kuasa ini yang terjadi. Jadi karena si pelaku merasa dia lebih di atas. Selain itu, pemikiran lemah terhadap mindset bagi perempuan ini sudah menjadi budaya harus dirubah karena hal ini bisa menjurus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa ditekan. Bahkan dirinya berharap bagi para korban kekerasan ini untuk tidak segan melaporkan bila terjadi kekerasan kepada pihak terkait agar adanya efek jerah bagi para pelaku. Maimun Akbar melaporkan. Lapas Narkotika Langsa telah menahan 477 narapidana yang terlibat narkotika. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2 Bilangsa kembali mencatatkan angka signifikan dalam jumlah narapidana yang saat ini sedang menjalani masa hukuman. Sejak awal tahun 2025, Lapas Narkotika Langsa telah menahan sebanyak 477 narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika, baik sebagai pengedar, pemakai maupun pelaku kejahatan lainnya yang terkait dengan narkoba. Kegiatan lainnya untuk di lapas narkotika sama halnya dengan lapas kriminal lain. Contohnya seperti pembinaan kemandirian, kepribadian, hal seperti itu kita laksanakan setiap hari agar mereka tidak lagi melakukan pelanggaran pada saat mereka mendapatkan pembebasan bersyarat. Dari 477 narapidana tersebut, sebagian besar merupakan pelaku tindak pidana narkotika dengan berbagai jenis zat terlarang. Demikian Albara Maulana melaporkan. Di awal bulan Juli 2025, sejumlah berita juga kami hadirkan dalam Kaleidoskop 2025 ini. Polres Aceh Utara memburu pelaku pencurian ternak warga. Dim Satreskrim Polres Aceh Utara masih memburu seorang pelaku lain yang terlibat dalam kasus pencurian hewan ternak berupa kambing dan biri-biri yang sempat menghebohkan masyarakat Gampung Ketapang, Kecamatan Tanah Pasir pada Kamis 3 Juli 2025. Langkahnya yang kita lakukan upaya penangkapan juga kita tes urin ternyata memang positif karena sebelum melakukan kegiatan mereka mempergunakan narkotika dulu baru melakukan aksi-aksinya. Kasus serupa melibatkan para tersangka lainnya yang beroperasi di luar wilayah hukum Aceh Utara. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Pengadilan Negeri Syariah Lok Sumawe mengeksekusi cambuk terhadap 6 pelaku pelanggar syariah. Negeri Lok Sumawe bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Kota Lok Sumawe mengeksekusi hukuman cambuk terhadap 6 pelanggar kanun jinayat. Kajari Lok Sumawe, Ferry Mupahir SHMH yang menyatakan proses eksekusi berjalan aman dan sesuai prosedur hukum. Sementara itu, Kasatpol PP dan WH menegaskan, eksekusi ini sebagai bentuk penegakan syariat yang juga bertujuan memberikan efek jerah dan pendidikan sosial.
Pelaksanaan eksekusi ukubat cambuk hari ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menegakkan kanun syariat Islam secara konsisten dan bermartabat. Setiap proses kami laksanakan dengan menjunjung tinggi aturan hukum, aspek medis, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Pelaksanaan ini merupakan bagian dari implementasi Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kegiatan tersebut berlangsung tertib dan menjadi pengingat keras bahwa pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat akan dihadapkan langsung dengan sanksi tegas tanpa pandang bulu. Teguh Mundari melaporkan. Polres Aceh Utara ungkap kasus pencurian kabel GSI. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Aceh Utara berhasil mengungkapkan kasus pencurian kabel milik PT Gelombang Seismik Indonesia GSI di kawasan Gampong Lung, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan atas pencurian kabel ini PT GSI mengalami kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Ya, baru kali ini atas bantuan masyarakat, pelaku melakukan aksinya, kemudian kita ungkap, kemudian bisa kita amankan di Polres Aceh Utara. Nanti lebih lengkapnya, makanya update kerugian, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini ada manajer dari PT GSI 1,2 miliar kerugian, mungkin ada tambahan lagi nanti dari beliau, karena kejadian ini sudah berulang. Lebih lanjut, Bustami menyebutkan akan terus melakukan pengembangan kasus ini dan melakukan pengejaran 2 orang yang terlibat dalam kasus yang sama yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. Sementara itu, Polres Loksmawe berhasil menangkap pelaku pembakaran rumah warga. Kepolisian Resor Polres Loksmawe berhasil mengungkap dan menangkap 2 pelaku pembakaran dan kepemilikan senjata api ilegal. Wakapolres Loksmawe Kompol Salmidin didampingi Kasat Reskrim Ibtu Yuda Prasetya dalam konferensi pers yang digelar pada hari Rabu kemarin di ruang pertemuan Mapolres setempat mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan pelaku berinisial EJ dengan sadar dan sengaja membakar 1 unit rumah korban yang beralamat di Dusun Manje, Gampung Bunot, Kecamatan Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, dikarenakan pelaku merasa ditipu oleh korban terkait pembelian narkoba jenis sabu. Menurut keterangan pelaku memesan narkotika jenis sabu kepada si korban, akan tetapi setelah beberapa hari narkotika tersebut tidak ada dan kemudian pelaku merasa emosi karena sudah ditipu oleh si korban. Mendatangi rumah di hari kejadian dengan sadar dan sengaja membawa 1 pucuk senjata api tersebut dengan niat untuk mengancam jiwa atau sekedar menakut-nakuti dengan motivasi mengembalikan uang atau memberikan narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya di rumah, korban juga tidak ada karena emosi, kemudian membakar di dalam rumah si korban. Demikian, Albar Maulana melaporkan. Operasi Patuh Selawah 2025 kembali digelar. 165 pengendara diberi tilang. Operasi Patuh Selawah 2025 yang dimulai sejak tanggal 14 hingga 27 Juli 2025 ini. Selama 3 hari saja, jumlah penindakan dengan tilang telah diberikan sebanyak 165 tilang bagi pengendara yang melanggar lalu lintas. Baik dari tahapan sosialisasi maupun sampai ke tahapan pelaksanaan dari penindakan dari operasi patuh itu sendiri. Selama 3 hari ini, Satlantas Polres Loksmawe telah melaksanakan sebanyak 165 tilang. Dalam razia Patuh Selawah ini, pelanggaran masih didominasi pelanggaran yang tidak menggunakan helm. Maimun Akbar melaporkan. Masih dalam peristiwa yang terjadi selama tahun 2025. Pada bulan Agustus, Pemkot Loksmawe menghimbau masyarakat untuk kibarkan bendera merah putih dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Pemerintah Kota Loksmawe menginstruksikan seluruh lapisan masyarakat, para pedagang, instansi pemerintahan, serta pihak swasta untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemilik toko akan mengibarkan bendera merah putih sejak tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2025. Setiap rumah warga agar dapat mengibarkan bendera merah putih.
Murtada sebagai Kepala Desa mewakili pemerintah Kota Loksmawe berharap partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan bersama. Demikian Alvaro Maulana melaporkan. Berkat rahmat Allah lah Indonesia bisa merdeka pada bulan Agustus 1945. Bagaimana bisa bambu runcing ini mengalahkan senjata yang canggih itu? Kalau bukan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan karena ketajaman bambu runcing, melainkan merdeka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Konteks ini juga tertuang di dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seorang dai di Kota Loksmawe, Ustadz Syahriar Razali, PhD, saat memberi kajian tafsir Al-Quran di Masjid At-Taqwa Komplek Dayah Sunnah menyampaikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata karena perjuangan bambu runcing saja. Ia meyakini tidak mungkin sebatang bambu runcing mampu mengalahkan senjata canggih milik penjajah Belanda saat itu. Bagaimana bisa bambu runcing ini mengalahkan senjata yang canggih itu? Kalau bukan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kan yang Maha, hana disebutkan yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, yang Maha Kaya, kan yang tapi yang Maha Kuasa. Karena konteksnya adalah bagaimana memerdekakan diri daripada sebuah peperangan besar. Dan ini sebuah keajaiban. Lebih lanjut disampaikan Ustadz Syahriar Razali, kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia sebuah keajaiban yang diberikan Allah Azza wa Jalla atas kegigihan para pendahulu yang pantang menyerah melawan musuh hingga ratusan tahun lamanya. Demikian Alvaro Maulana melaporkan. Memasuki bulan September, anggota DPRK Loksmawe harap konten temenak di medsos dapat ditertibkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Loksmawe, Farhan Zuhri, meminta pihak terkait untuk menertibkan maraknya konten temenak yang beredar di media sosial saat ini. Hal tersebut disampaikan Farhan Zuhri dalam dialog bersama RRI. Menurut Farhan, konten tersebut dinilai tidak mendidik, bahkan dapat memberikan dampak negatif terhadap generasi muda di Kota Loksmawe. Dia berharap pemerintah melalui dinas terkait bersama aparat penegak hukum dapat menertibkan dan mengawasi konten-konten temenak yang tidak sesuai dengan budaya serta nilai kearifan lokal masyarakat Aceh. Bahasa temenak, bahasa yang hanaget ya, sehingga merusak padanan sosial yang ada di tengah masyarakat. Anggota DPRK juga menekankan bahwa keberadaan konten tersebut berpotensi merusak citra Aceh. Maimun Akbar melaporkan. Generasi muda di Kota Loksmawe mulai aktif menjaga demokrasi. Keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi di Indonesia dinilai semakin menunjukkan perkembangan positif. Generasi muda kini tidak hanya menjadi petugas penyelenggara pemilu, tetapi juga aktif memantau jalannya pesta demokrasi. Seorang akademisi, Sigit, mengatakan partisipasi tersebut mencakup pengawasan pribadi hingga kontribusi langsung dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran politik bahwa mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut mengawasi proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Mulai dari jadi petugas, kemudian juga memantau, kemudian juga melakukan partisipasi baik itu dalam bentuk pengawasan secara baik itu secara pribadi. Artinya gini, karena secara politik mereka juga punya hak untuk melakukan pengawasan terhadap bagaimana jalannya terkait dengan pemilu dan pemilu kada itu bisa berjalan dengan baik. Tentu saja karena tadi satu harapan, mereka juga menginginkan pemimpin yang tentu yang pemimpin berintegritas, berkualitas yang tentu menjadi sebuah harapan mereka juga. Lebih lanjut disampaikan bahwa keterlibatan generasi muda dilatar belakangi oleh harapan lahirnya pemimpin berintegritas, berkualitas, serta mampu menjadi sosok yang diidamkan masyarakat. Demikian Alvaro Maulana melaporkan. Pansus DPRK Aceh Utara berkomitmen untuk mengawal HGU di kawasan setempat. Berikut laporannya. Pansus DPRK Aceh Utara menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntas persoalan hak guna usaha atau HGU di wilayah setempat. Ketua Pansus Tajudin menyatakan pihaknya mendukung kesepakatan antara Bupati Aceh Utara dengan sejumlah perusahaan pemegang hak guna usaha seperti PT Setia Agung dan PT Blangkolam. Kami sudah mengumpulkan data HGU yang bermasalah. Ada 39.000 hektar lahan HGU di Aceh Utara, sebagian besar bermasalah dengan masyarakat. Seperti PT PNC Giri, PT Setia Agung, PT Babku, PT Blangkolam. Dan saat ini masalah HGU ini sangat unik, di mana
per HGU itu punya permasalahan yang berbeda. Dengan karakter permasalahan yang berbeda-beda di setiap perusahaan, Pansus terus bekerja semaksimal mungkin untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati Aceh Utara. Dari Loks Mawé, Tuku Mundari, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Polres Aceh Utara kembali menggagalkan peredaran narkoba jenis ekstasi 1.350 butir. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara menggagalkan peredaran 1.350 butir pil ekstasi dari 2 pemuda di kawasan SPBU Gedung, Kecamatan Samudra. Barang bukti ditemukan dalam jok sepeda motor saat petugas melakukan penyamaran. Kedua tersangka yakni SW 24 tahun warga Perlak Timur, Aceh Timur, dan NA 21 tahun warga Muara 1 Loks Mawé. Keduanya mengaku memperoleh ekstasi dari seorang pria berinisial JN di Aceh Timur dengan harga Rp65.000 per butir. Ekstasi ini didapat dari Kecamatan Pedawa, Kabupaten Aceh Timur dari saudara JN. Saudara JN ini masih dalam pencarian kita. Sudah kita keluarkan daftar pencarian orang juga. Akan melakukan pengejaran kepada saudara JN untuk mengetahui jaringan ke atasnya lagi dari mana nih barang ini didapatkan. Kini keduanya telah diamankan bersama barang bukti di Mapolres Aceh Utara. Sementara itu, dari Aceh Utara, Tuku Mundari, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah akan menindak tegas mobil penumpang berplat hitam beroperasi. Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Kota Loks Mawé, Hendra Dwizani, mengapresiasi langkah pemerintah Aceh dan pemerintah Kota Loks Mawé yang mengeluarkan himbauan terkait penertiban kendaraan berplat nomor luar Aceh. Namun himbauan tersebut dinilai tidak cukup bila hanya sebatas wacana tanpa adanya tindakan nyata di lapangan. Hendra juga menegaskan bahwa kendaraan berplat hitam tidak seharusnya beroperasi sebagai angkutan penumpang umum karena tidak memiliki izin resmi, termasuk tidak dapat mengurus jasa raharja di wilayah Aceh. Saya harap himbauan ini bukan hanya himbauan sebatas di media saja, tapi harus ada aksi nyata, harus ada tindak lanjutnya dan berkesinambungan untuk menertibkan kendaraan bernopol non-Aceh, terutama kalau untuk pengangkutan umum yang bernopol hitam. Hendra mengakui dalam berbagai forum dirinya selalu menyampaikan agar angkutan berplat hitam ditindak tegas, agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan efek positif bagi pelaku usaha angkutan resmi dan masyarakat pengguna jasa transportasi. Demikian Albara Maulana melaporkan. Setelah sempat buron, mantan kepala Dinas BPKD Loks Mawé berhasil dieksekusi Kejari Loks Mawé. Setelah sempat buron selama berbulan-bulan, Kejaksaan Negeri Loks Mawé berhasil mengeksekusi Mawardi Yusuf, mantan kepala BPKD Loks Mawé periode 2020-2022. Ia merupakan terpidana kasus korupsi pengutipan pajak penerangan jalan yang menyebabkan kerugian negara sebesar 3,1 miliar rupiah. Eksekusi dilakukan setelah Mawardi menyerahkan diri usai ditetapkan sebagai DPO sejak Oktober 2025. Maka tanggal 23 April 2025 Mahkamah Agung menyatakan yang bersangkutan bersalah, sehingga dalam hal ini kerugian negara menyatakan 3,1 miliar kerugian negaranya. Ancaman hukuman ada sekitar 20 tahun. Tapi pada putusan Mahkamah Agung diputus 6 tahun. Sehingga dicabut juga hak-hak politik mereka. Kasus tersebut bermula saat Mawardi diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan pajak penerangan jalan antara tahun 2020 hingga tahun 2022. Setelah sempat divonis bebas di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada April 2025 menyatakan Mawardi bersalah. Terpidana kini telah dijebloskan ke Lapas Kelas 2A Loks Mawé sebagai bagian dari komitmen Kejari Loks Mawé dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dari Loks Mawé, Tuku Mundari, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. MPU Kota Loks Mawé tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hiburan seperti konser dan kesenian yang ada di Loks Mawé. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kota Loks Mawé menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan, mengizinkan ataupun mendukung kegiatan hiburan dan seni budaya yang dilaksanakan di daerah tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPU Kota Loks Mawé, Tengku M. Rizwan Haji Ali saat dialog bersama RRI.
Jadi MPU tidak punya kewenangan membatalkan, mengizinkan ataupun mendukung atau tidak mendukung satu kegiatan seni budaya dan hiburan. Tetapi MPU menyampaikan bahwa ada kriteria seni budaya dan hiburan yang sudah ditetapkan oleh Fatwa MPU Aceh. Ridwan Aziz Ali juga menambahkan sejak dulu Aceh telah menjaga wilayahnya dari hal-hal yang bersifat kemungkaran dan maksiat. Karena itu, kegiatan seni dan hiburan hendaknya memperhatikan ketentuan syariat Islam. Maimun Akbar laporkan. RRI Loks Mawe terus mengudara untuk Indonesia. Bea cukai sangat tegas dalam pakaian bekas impor dari luar negeri. Fenomena pakaian impor bekas atau yang dikenal dengan sebutan monja kembali marak di pasaran. Namun, di balik tren tersebut, hal ini dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi industri tekstil lokal dan kesehatan masyarakat. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Loks Mawe, Vicky Fadian, menjelaskan setiap barang impor yang masuk ke Indonesia wajib dalam kondisi baru. Di mana diatur salah satu proses perdagangan bahwa setiap importasi itu wajib yang baru, tidak boleh bekas. Masuknya barang impor ke Indonesia itu bukan hanya pakaian, apa saja itu harus dalam kondisi baru. Pihaknya menambahkan bahwa larangan tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mencangkup pakaian, aksesori, dan produk tekstil bekas lainnya. Anissa Azara melaporkan. RRI Loks Mawe terus mengudara untuk Indonesia. Organda Kota Loks Mawe mendukung Operasi Zebra 2025. Sebagai organisasi yang peduli terhadap jasa transportasi darat, Organda Kota Loks Mawe mendukung program Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini sedang menggelar kegiatan Operasi Zebra. Melalui RRI, Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Loks Mawe Hendra mengimbau kepada seluruh supir dan juga pemilik jasa transportasi agar selalu menyiapkan segala dokumen pendukung kendaraan saat melakukan perjalanan baik di dalam kota maupun antar provinsi atau daerah. Himbauan kami dari Organda agar angkutan umum melengkapi surat-surat kendaraannya seperti STNK, pajak kendaraan, izin trayek atau KPS, dan juga jasara harja. Di kesempatan itu, Hendra juga meminta kepada seluruh supir yang ada supaya mendukung program pemerintah yang saat ini sedang berupaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di jalan raya. Demikian Albar Maulana melaporkan. Di penghujung tahun ini setelah ditimpa bencana banjir besar, juru bicara Posko Bencana Provinsi Aceh, Muftalahuddin, meminta pemerintah pusat untuk tidak menganaktirikan masyarakat Aceh. Juru bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Muftalahuddin, menyampaikan seruan tegas kepada pemerintah pusat agar lebih serius memperhatikan kondisi masyarakat terdampak bencana banjir, khususnya warga Aceh yang kini berada dalam situasi sulit. Pemerintah Indonesia jangan lagi sakiti orang Aceh, jangan lagi membuat mereka merasa ditinggalkan, merasa dianaktirikan, merasa mereka bahagian yang tidak dibutuhkan. Selain itu, warga Aceh kerap merasa kurang diperhatikan dalam proses penanganan bencana, baik dari segi bantuan maupun perhatian langsung dari pemerintah. Maimun Akbar melaporkan. Demikian Kaleidoskop Politik, Hukum, dan HAM untuk tahun 2025. Selamat Tahun Baru 2026. Sampai jumpa. Demikian pendengar Fokus Sore edisi hari ini bersama saya Nanda Feryana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRI Loks Mawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa. Demikian telah Anda ikuti Fokus Sore Radio Republik Indonesia Loks Mawe.
Acehnya kena baraja siga membela bangsa mulia nangro mulia dum syuhada metuah bijai Aceh mulia. Ya Tuhanku rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia rahmat melimpah metuah aso are kekamo bersejahtera Aceh masyhur makmungan megah sabeda jaga Aceh mulia berkaden Aceh melimpah bago bermesaho mesyedara bersepakat bersabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia rahmat melimpah metuah aso are kekamo bersejahtera Aceh masyhur makmungan megah sabeda jaga Aceh mulia Aceh masyhur makmungan